Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini aku mau ajak teman-teman untuk trip lagi dari kota Lubuk Linggau ke kota Palembang. Dan kali ini kita masih mencoba lewat jalur Pali ya teman-teman. Rute perjalanan kali ini kami mulai dari arah Simpang Periuk, dan sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau share ke teman-teman terlebih dahulu rute dari Google Maps yang akan kita lewati dalam video ini. Jadi yang pertama kita buka dulu aplikasi Google Maps, kemudian kita ketikkan kota tujuan yaitu kota Palembang, dan setelah itu kita lanjutkan lokasi awal keberangkatan kita ya dari kota Lubuk Linggau. Nah, dari Google Maps itu sudah ditunjukkan dua rute ya teman-teman. Satu ini dari Pali yang warna biru, kemudian yang ini rute dari Sekayu ya teman-teman, dan itu sudah jelas waktu tempuh dan juga jarak yang akan kita lewati. Dan untuk rute yang lewat dari Lahat dan Muara Enim itu saat ini sudah tidak ditampilkan lagi oleh Google Maps ya teman-teman. Jadi dia lebih menyarankan untuk lewat Sekayu dan lewat Pali. Nah, dari Lubuk Linggau ini kita lanjut ke arah Muara Beliti, kemudian ke arah Simpang Semambang, dan dari Simpang Semambang kita lanjut ke arah wilayah Sukakarya Jayaloka untuk kemudian nanti lanjut ke arah Simpang Cecar ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke Simpang Menara 33, dan dari Simpang Menara 33 kita lanjut masuk ke wilayah Kebun MHP, dan ini ketemu Simpang Madu. Kita ambil jalur yang kiri ya teman-teman, jangan jalur yang tengah karena itu jalannya tidak dicor. Nanti kalau di video teman-teman bisa lihat kita ambil jalan yang dicor dari Simpang Madu. Kemudian kita lanjut ke arah Simpang Semangus Talang Ubi maksud saya. Kemudian kita lanjut ke wilayah pusat kota Kabupaten Pali ya, ke Simpang 5 Pendopo Pali. Nah, ini dia sebelum lanjut ke Simpang Belimbing Pendopo, kita melewati dulu Simpang 5 Pendopo Pali ya teman-teman. Itu nggak jauh dari lapangan golf Pertamina Pali, ini dia. Kemudian kita baru lanjut ke arah Simpang Belimbing. Nah, ini dia dari arah Simpang 5 Pendopo Pali, kita lanjut lurus aja mengikuti maps itu nanti sampai di Simpang Belimbing. Kemudian dari Simpang Belimbing kita lanjut ke arah Kota Prabu Muli, dan dari Kota Prabu Muli itu Google Maps menyarankan rute terdekat kita lewat jalur lingkar luar untuk masuk ke gerbang tol Prabu Muli ya. Jadi dari Simpang Tugu Nanas kita belok kanan, kemudian lanjut lagi keluar dari jalur lingkar luar, kita masuk gerbang tol Prabu Muli dan lanjut ke kota Palembang lewat jalan tol ya teman-teman. Jadi ini rute yang disarankan oleh Google Maps yang tercepat ya. Jadi itu tadi rute dari Google Maps yang bisa kita pilih ya teman-teman, dan untuk waktu tempuhnya itu bisa berbeda-beda tergantung dengan kecepatan pada saat di perjalanan nanti ya teman-teman. Jadi dari Google Maps paling tidak kita ada estimasi dan gambaran berapa lama waktu yang kita perlukan dalam perjalanan ini dan berapa jauh jarak yang kita tempuh. Nah, ini kita sampai di Simpang Periuk Kota Lubuk Linggau. Kita belok kiri untuk menuju ke arah Muara Beliti ya teman-teman. Kalau ke arah kanan tadi kita menuju pusat kota Lubuk Linggau, dan ini dari arah Simpang Periuk kita lanjut menuju ke Muara Beliti Kabupaten Musirawas. Dan dalam perjalanan ini pada saat kami berangkat itu cuaca tidak begitu cerah ya teman-teman, agak sedikit mendung. Nah, ini kita sampai di SPBU Kupang Kota Lubuk Linggau. Seperti yang teman-teman lihat itu antrian kendaraan yang akan mengisi BBM sudah panjang ya, khususnya untuk kendaraan yang BBM solar dan pertalite biasanya antriannya cukup panjang seperti ini karena memang kuota BBM-nya mungkin terbatas dan hanya ada di jam-jam tertentu ya. Jadi beginilah kondisi SPBU yang ada di Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya.
Antrian seperti ini biasanya mulai dari pagi hari menjelang siang ya, karena biasanya, kuota atau, BBM itu tersedia di pagi hari, dan kalau sudah menjelang siang ke sore hari atau malam hari, terkadang sudah tidak ada lagi atau bahkan tutup, menunggu untuk keesokan harinya lagi. Dan ketersediaan BBM-nya itu tidak pasti ya teman-teman, jadi memang kondisinya seperti ini. Kalau teman-teman akan melakukan perjalanan jarak jauh, pastikan teman-teman punya BBM cadangan, apalagi kalau BBM yang bersubsidi seperti solar dan pertalite ya. Meninggalkan wilayah SPBU Kupang tadi, ini kita lanjut lagi perjalanan sampai di perbatasan antara Kota Lubuk Linggau dengan Kabupaten Musirawas ya. Ini tadi batas kotanya, dan dari arah sini sampai ke arah Muara Beliti itu jalur jalannya bagus ya, teman-teman bisa lihat di video. Jalannya lebar dan mulus juga aspalnya, dan di kanan dan kiri memang didominasi kayak rumah-rumah penduduk dan cukup jauh dari jalur jalannya, jadi sangat nyaman berkendara di jalur ini karena jalannya bagus ya teman-teman. Nah, ini sebelum sampai di Muara Beliti juga terdapat salah satu SPBU juga di sebelah kanan ya teman-teman. Cuman di SPBU ini tidak tersedia untuk jenis bahan bakar kendaraan yang jenis solar ya. Jadi kalau teman-teman cari BBM solar untuk di SPBU ini itu tidak tersedia. Kita lanjut lagi perjalanan, ini sampai mendekati wilayah Bundaran Muara Beliti, dan dari sini jalur jalannya itu sudah diberi pembatas antara jalur sebelah kanan dan jalur sebelah kiri ya, dan jalannya cukup lebar di jalur ini karena memang ini kayak pusat kotanya Kabupaten Musirawas gitu. Ada perkantoran, kemudian ada Polres di sini, ada masjid besar juga, ada kantor bupati, dan yang menariknya sekarang wilayah Musirawas selalu membangun wilayahnya ya. Salah satunya di wilayah Bundaran Muara Beliti ini itu sudah dibangun kayak tulisan welcome Muara Beliti, itu yang putih ya, sudah kelihatan karena beberapa waktu yang lalu ini belum ada, karena di sebelah kiri kita itu kayak Taman Musirawas gitu, dan di sebelah kanannya itu merupakan kantor bupati dan kantor DPRD Kabupaten Musirawas. Jadi memang di area ini kayak pusat pemerintahan gitu, jadi terus dilakukan pembangunan ya, dan jalur jalannya juga lebar dan bagus. Kemudian kita lanjut lagi perjalanan, kita ke arah Pasar Muara Beliti ya teman-teman. Jadi memang di wilayah Kabupaten Musirawas ini selain di wilayah Merasi yang cukup ramai, dan wilayah yang ramai lagi itu di wilayah Pasar Muara Beliti ya. Dan kita lihat ini jalur di sini juga volume kendaraan cukup tinggi karena di wilayah Muara Beliti nanti di simpang 3 itu kita menentukan apakah kita akan lewat Sekayu atau lewat Lahat. Jadi pas di pasar Muara Beliti itu ada persimpangan untuk rute yang akan kita ambil ya teman-teman. Nah ini dia, sebelum sampai di simpang 3-nya kita melintasi jembatan terlebih dahulu, dan di jalur ini juga cukup ramai, biasanya kendaraan-kendaraan besar seperti truk dan puso, bis juga lewat sini, dan juga kendaraan pribadi juga lewat jalur ini. Nah ini dia jembatan di wilayah Pasar Muara Beliti ya teman-teman. Jadi ini simpang 3, dan kalau ke arah kanan itu kita menuju ke arah Tebing Tinggi, Lahat, Muara Enim, dan karena kita mau lewat Pali ataupun lewat Sekayu, ini kita belok ke arah kiri ya teman-teman dari jalur Pasar Muara Beliti ini. Seperti yang aku bilang, di simpang 3 ini lumayan cukup banyak juga kendaraan besar ya, seperti truk dan puso, dan juga
jalurnya cukup ramai karena ini merupakan wilayah Pasar Muara Beliti, dan biasanya kita sebelum melakukan perjalanan berhenti sebentar di wilayah ini. Di area ini ada kayak bengkel kecil gitu untuk mengecek kondisi ban angin ataupun sekedar beli minum. Biasanya kita berhenti dulu di sini sebelum kemudian lanjutkan perjalanan ke wilayah Palembang lewat Sekayu atau Pali. Dari arah simpang Pasar Muara Beliti, kita lanjut perjalanan dan kita melewati beberapa desa setelah simpang Muara Beliti ini ya. Dan kondisi jalannya seperti yang teman-teman lihat di video, itu sudah diaspal, tapi dari arah Muara Beliti sampai ke arah simpang Semambang itu menurut aku masih banyak jalan yang kurang bagus ya. Jadi kayak berlubang dan juga jalannya tidak rata. Banyak juga tambalan-tambalan jalan yang bergelombang, jadi kurang nyaman kalau berkendara di sini menurut aku ya. Mungkin kedepannya perlu perbaikan lagi walaupun memang bertahap. Jadi di jalur ini kita melewati beberapa desa juga, dan di kanan dan kiri itu rumah penduduknya juga cukup dekat dengan jalan. Walaupun jalur jalannya lumayan cukup lebar untuk 2 mobil, itu masih aman saat berpapasan ya. Cuman memang jalur jalannya itu nggak rata teman-teman, ada berlubang, kemudian ada aspal yang ditambal itu nggak rata, dan jalur jalannya bergelombang. Jadi memang sebagian besar jalannya tidak rata seperti kondisinya yang di video saat ini ya teman-teman. Walaupun dari arah simpang Pasar Muara Beliti tadi sampai ke arah simpang Semambang itu memang banyak jalur jalan yang berlubang dan rusak, tapi sebagian juga ada jalur yang mulus seperti ini ya. Bisa kita lihat jalur jalannya lebar, mulus juga aspalnya, dan di kanan dan kiri itu juga ada kayak hutan-hutan kecil, nggak selalu rumah-rumah penduduk ya di jalur ini. Dan di bagian ini, di bagian yang aku record, jalan yang lumayan cukup mulus, nggak terlalu berlubang ataupun pecah jalannya, jadi cukup bagus untuk rute yang ini sebelum nanti sampai ke arah simpang Semambang. Jadi memang kondisi jalannya seperti ini ya, sebagian ada jalan yang rusak dan berlubang, sebagian lagi ada jalan yang mulus aspalnya, dan kondisi seperti ini bisa kita maklumi dalam perjalanan karena memang tidak semua jalan itu bagus ya teman-teman. Kalaupun bagus itu enggak full dari jarak yang cukup jauh, biasanya mulusnya atau bagusnya itu hanya beberapa kilometer saja. Kemudian biasanya ada lubang atau enggak rata atau aspalnya aspal yang lama. Jadi memang pada saat melintas kita selalu harus memperhatikan kecepatan kendaraan karena harus menyesuaikan dengan kondisi fisik di jalan ya, karena ada jalan yang bagus untuk bisa berkecepatan tinggi, tapi ada juga jalan yang kondisinya seperti ini kita tidak bisa terlalu menggunakan kecepatan tinggi. Dan ini kita hampir sampai di wilayah Simpang Semambang, dan sebelum sampai di wilayah Simpang Semambang ini di sebelah kiri ada lagi SPBU ya teman-teman, yang menyediakan BBM subsidi seperti solar dan Pertalite. Makanya di sini cukup banyak kendaraan yang antri ya, karena seperti yang aku bilang kondisinya itu nggak tersedia 24 jam BBM-nya, jadi harus antri. Nah ini kita sampai di Simpang Semambang ya teman-teman. Dari sini kalau mau ke arah Sekayu kita lanjut lurus, dan karena kita lewat jalur Pali kita belok kanan. Nah ini dia kondisi jalan dari arah Simpang Semambang menuju ke wilayah Simpang Cecar. Di beberapa video-video aku sebelumnya itu kondisi jalannya benar-benar banyak yang rusak ya, teman-teman bisa cek video-video aku yang sebelumnya. Tapi saat ini sebagian besar jalan dari arah Simpang Semambang sampai ke wilayah Simpang Cecar itu rata-rata sudah bagus ya teman-teman, sudah di aspal baru seperti yang kita lihat saat ini. Aspalnya mulus, jalur jalannya bagus,
Dan jalan-jalan yang benar-benar rusak parah, berlubang dan pecah itu rata-rata sudah banyak diperbaiki, walaupun memang masih ada beberapa titik yang kayak lubang-lubang kecil itu masih bisa kita maklumi ya, karena memang dalam melakukan perbaikan jalan tentu pasti bertahap, tidak langsung seluruh dari titik awal simpang semambang sampai cecar itu selesai dalam waktu yang bersamaan ya, seperti yang saat ini kita lihat. Sebagian kecil sudah diaspal baru, sebagian lagi masih ada yang pecah dan berlubang, sebagian lagi masih kondisi aspal lama yang masih oke dan cukup nyaman berkendara, tidak rusak parah-parah sekali ya. Jadi kondisinya seperti yang kita lihat di video. Kalau untuk jalan aspal lama yang masih bagus itu tidak diaspal baru ya, cuman untuk jalan yang benar-benar urgent parah sekali rusaknya, sebagian itu sudah diaspal baru, namun sebagian lagi untuk jalan-jalan yang berlubang kecil-kecil juga masih dalam proses, mungkin kedepannya juga akan diperbaiki ya, karena memang masih ada beberapa titik lubang-lubang jalan yang rusak itu masih seperti kondisi sebelumnya. Cuman untuk kondisi jalan yang benar-benar rusak parah, teman-teman mungkin bisa cek di video aku sebelumnya, itu rata-rata sudah diperbaiki, dan ini salah satu titik yang parah juga tapi kondisinya belum diperbaiki ya. Dan pada saat kita melintas itu dalam keadaan baru selesai hujan, jadi bisa teman-teman lihat kalau diguyur hujan itu jalan yang berlubang akan penuh dengan air dan memang akan sangat menyulitkan pada saat kita melintas di jalur ini ya. Tapi sebagian besar rata-rata jalan di jalur ini itu sudah diperbaiki dan bagus jalannya ya, sudah jauh lebih bagus dibandingkan beberapa waktu yang lalu yang full dari simpang semambang sampai cecar itu banyak sekali yang rusak parah. Sebagai pengguna jalan, kami cukup mengapresiasi pemerintah daerah yang cukup peka terhadap kondisi jalan seperti ini ya. Jadi cepat sekali diperbaiki karena memang jalur ini sudah semakin ramai, sudah semakin banyak pengguna jalan yang lewat jalur ini. Jadi kalau jalannya bagus tentu akan sangat memudahkan para pengguna jalan saat melintas di jalur ini. Nah, di depan kita udah sampai di simpang 3 Temelat kalau tidak salah ya teman-teman, dan di jalur ini juga kita melintasi salah satu jembatan besi. Cuman untuk jembatan besi yang di jalur ini kondisinya sangat bagus dan aman ya teman-teman, jadi tidak perlu khawatir. Kalau di jalur yang simpang 3 Temelat ini kondisi jembatannya bagus, tapi memang pada saat melintas kita harus bergantian dengan mobil yang ada di seberang kita karena jalurnya itu tidak muat untuk 2 kendaraan ya, jadi harus bergantian pada saat melintas di jembatan besi yang berada di simpang 3 Temelat ini. Di jalur simpang semambang menuju cecar ini memang terdapat satu SPBU ya, di sebelah kanan kita itu ada SPBU, tapi itu untuk jenis solar tidak tersedia. Kalau tidak salah ini cuman hanya ada Pertamax dan Pertalite kalau tidak salah ya. Jadi kalau di sini untuk jenis BBM solar itu tidak ada di SPBU yang tadi kita lewati ya teman-teman. Untuk di jalur ini kondisi jalannya seperti yang kita lihat di video itu cukup bagus ya teman-teman. Memang ini belum diaspal baru karena memang aspalnya masih cukup bagus menurut aku, tapi memang masih ada beberapa titik jalan yang berlubang dan rusak, cuman masih bisa kita maklumi karena memang sebagian nanti di depan itu ada juga jalur yang sudah diaspal baru, tapi yang di bagian jalur yang ini itu masih aspal lama karena tidak begitu parah ya rusaknya, jadi masih nyaman untuk melintas. Dan ini kita lanjut lagi perjalanan. Nah, di jalur yang ini itu aspalnya baru ya, bisa teman-teman lihat itu jalan aspalnya mulus, kemudian ini balik lagi ke jalan aspal yang lama, tapi memang kondisinya sebagian masih ada beberapa titik jalan yang berlubang dan sebagian lagi itu di aspal baru lagi. Jadi memang bertahap ya teman-teman, tidak bisa langsung semua jalannya itu mulus, tapi tentu pemerintah akan melakukan perbaikan dan pembangunan secara bertahap untuk
melakukan perbaikan agar jalannya ke depannya itu jauh-jauh lebih bagus dan nyaman untuk melintas ya. Dan ini di wilayah Kampung Bali, kalau beberapa waktu lalu jalur jalan ini benar-benar rusak parah ya. Jadi aspalnya tuh kayak benar-benar pecah, jadi jalan kayak berbatu gitu. Tapi saat ini sebagian itu jalannya sudah diaspal mulus seperti ini. Dan ini sangat nyaman berkendara karena jalan aspal baru ya. Jadi kalau teman-teman mau melintas dari arah Simpang Semambang sampai ke Simpang Cecar, sebagian besar itu jalannya sudah bagus ya, seperti yang kita lihat di video. Dan memang nggak full 100% sudah bagus semua, tapi paling tidak ini sudah jauh lebih banyak yang diperbaiki dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Di bagian yang ini juga, di titik ini beberapa waktu lalu di video aku sebelumnya itu sedang ada perbaikan dan sekarang sudah selesai, dan ini jalannya sudah mulus ya, karena sebelumnya di jalur ini benar-benar aspalnya pecah dan rusak, tapi ini sudah diaspal baru dan mulus, walaupun memang tadi ada beberapa titik yang masih sedikit berlubang, cuman ini sudah jauh lebih nyaman untuk berkendara. Nah, dari sini kita lanjut lagi perjalanan. Ini ke arah depan PT PHML ya, dan dari sini itu jalur jalannya sampai ke arah Simpang Cecar, tipe jalan yang kayak turunan, kemudian tanjakan, turunan lagi, seperti itu ya kondisinya. Nah, ini dia. Di sebelah kanan kita nanti sebentar lagi akan melintas di wilayah PT PHML, dan kondisi jalannya seperti ini ya teman-teman, cukup bagus walaupun bukan aspal baru, tapi cukup nyaman untuk berkendara karena memang sebagian masih ada jalan-jalan yang pecah dan berlubang seperti ini, tapi sebagian lagi sudah banyak yang diperbaiki. Nah, ini di bagian jalan yang baru sudah diaspal ya, jadi jalurnya mulus dan aspal baru juga. Jadi memang sebagian itu jalannya tuh seperti ini kondisinya ya teman-teman. Kemudian ini lanjut lagi di jalan yang aspal lama tapi kondisinya bagus, tidak berlubang dan tidak pecah. Mulai dari arah PT PHML tadi sampai ke arah Simpang Cecar, kondisi jalan seperti ini, tidak begitu lebar jalannya, kemudian di kanan dan kiri itu kayak hutan-hutan kecil, kemudian tipe jalannya itu turunan, kemudian tanjakan, dan sebagian jalannya ada yang tidak rata atau pecah dan berlubang juga. Sebagian lagi di kanan dan kiri juga ada kayak rumah-rumah penduduk, dan ini di bagian kayak hutan-hutan kecil juga. Dan di jalur ini tidak banyak atau bahkan bisa dibilang tidak ada tikungan ya, tapi jalannya itu lurus, cuman untuk kontur jalannya itu kayak turunan, tanjakan, turunan lagi, tanjakan lagi, seperti itu teman-teman. Dan ini kita sampai di jembatan yang dalam perbaikan ya. Ini merupakan salah satu titik yang jadi pertanyaan dari teman-teman juga yang akan melintas di sini, apakah bisa lewat, dan ini dia kondisi terbarunya, bisa lewat ya teman-teman, walaupun dalam keadaan hujan. Jalur di jembatan daruratnya itu sudah dikasih kayak kerikil batu-batu kecil gitu, dan cukup nyaman untuk melintas di sini. Dan juga biasanya ada penjaga seperti tadi ya. Kalau biasanya kami kalau melintas seperti itu kita kasih kayak tips gitu buat mereka, karena udah kayak jaga jalan gitu untuk memperlancar di lokasi ini ya. Jadi untuk di jembatan yang dalam perbaikan ini kondisinya sudah sangat baik dan bisa lewat di jembatan darurat walaupun dalam keadaan hujan ya. Kita lanjut lagi, kalau tadi di jembatan yang dalam perbaikan yang ada jembatan daruratnya, ini kita lanjut lagi ke arah jembatan Musi, dan mendekati jembatan Musi ini jalur jalan di sekitar jembatan Musi ini banyak yang rusak ya, seperti yang kita lihat tadi, banyak yang pecah dan berlubang. Kalau hujan itu tergenang air. Di depan juga teman-teman bisa lihat kondisi jalannya sangat-sangat buruk dan tidak bagus mendekati jembatan Musi ini, karena jalan aspalnya benar-benar rusak dan pecah, dan kalau hujan itu dipastikan tergenang air dan jalannya tidak rata. Tapi untuk kondisi jembatannya itu bagus. Yang jelek itu hanya jalan sebelum dan sesudah jembatan Musi ini, karena banyak sekali titik-titik jalan yang pecah
dan berlubang. Dan kalau musim hujan itu jalan yang berlubang tadi akan tergenang air ya, teman-teman bisa lihat di video kondisinya masih seperti ini. Nah, itu di depan salah satu titik jalan yang rusak juga. Jadi kalau hujan itu jalannya akan tergenang air dan pecah seperti ini kondisinya. Jadi mulai dari arah jembatan Musi tadi sampai ke arah Simpang Cecar, kondisi jalannya banyak yang rusak ya teman-teman. Aspalnya pecah, banyak berlubang juga. Cuman untuk eh, kondisi jalan atau kontur jalannya itu lebih banyak jalan yang lurus ya, tidak ada kelokan atau tikungan, dan jalannya itu kayak menanjak, menurun seperti yang aku bilang tadi. Dan di kanan dan kiri sebagian didominasi dengan hutan-hutan kecil. Nah, ini juga di satu titik ini ada jembatan besi yang kecil, cuman ini kondisinya masih oke, nggak terlalu riskan untuk dilewati karena jembatannya kecil ya, dan kondisi besinya itu masih lengkap ya. Cuman untuk di sekitaran jalur ini sebagian jalurnya juga ada yang dicor, dan sebagian lagi juga masih banyak aspal yang pecah karena memang sepertinya perbaikannya itu bertahap ya, karena beberapa waktu yang lalu cukup banyak perbaikan jalan yang dicor baru seperti ini, tapi sebagian lagi itu belum dicor, kemungkinan akan bertahap nanti kedepannya juga akan dicor. Nah, ini kita sudah sampai di Simpang Cecar ya teman-teman. Biasanya kita juga jadi tempat pemberhentian sementara di sini, kayak beli cemilan, beli minum nanti sebelum lanjut ke arah Pali ya, untuk lewat jalan MHP, karena ini merupakan titik yang bisa dikatakan cukup ramai di sini. Jadi biasanya ini juga merupakan kayak tempat rest area sebelum nanti lanjut ke jalur Pali ya. Biasanya banyak juga pengendara yang berhenti terlebih dahulu di wilayah Simpang Cecar. Dari arah Simpang Cecar ini jalur jalannya itu jalur jalan sudah dicor ya, teman-teman bisa lihat. Cuman memang ini jalan cor yang lama, kita bisa lihat walaupun jalan cornya tidak rusak, tapi cukup nyaman untuk berkendara karena tidak berlubang dan tidak pecah ya. Nah, setelah Simpang Cecar ini kita mendekati jembatan besi pertama yang kondisinya cukup parah ya, teman-teman bisa lihat di video. Ini jembatan besi pertama yang akan kita lewati, seperti ini kondisinya, dan di beberapa titik itu juga banyak jalan yang rusak dan berlubang ya. Nah, ini dia kondisi jembatannya, teman-teman bisa lihat. Jadi kalau mau lewat jalur Pali dipastikan teman-teman akan melewati jalan jembatan ini ya. Kondisi jembatannya benar-benar sangat buruk dan sangat memprihatinkan ya. Sepertinya ini perlu perhatian khusus pemerintah karena ini merupakan satu-satunya jalur yang harus kita lewati kalau kita lewat jalan Pali, karena tidak ada lagi pilihan jalan atau jembatan yang bisa kita lewati. Dan ini bukan satu-satunya jembatan yang harus kita lewati, karena di depan nanti juga ada satu lagi jembatan yang kondisinya juga lebih parah dari jembatan yang ini ya teman-teman. Lanjut lagi dari arah jembatan yang pertama ini, nanti kita ketemu satu titik juga ada jembatan kecil, cuman itu jembatannya nggak rusak ya, tapi untuk sambungan jalannya itu cukup tinggi. Jadi kalau kita lewat sini kadang harus lebih berhati-hati karena kadang nggak kelihatan sambungan jalan yang berbeda ketinggiannya, itu sangat berbahaya kalau kita dengan kecepatan tinggi pada saat melintas di jalur yang lurus seperti ini. Kemudian lanjut lagi masih di jalan yang sama, kita harus lewat lagi satu jembatan terakhir yang kondisinya benar-benar sangat buruk ya teman-teman. Ini benar-benar sepertinya perlu perhatian dari pemerintah karena sudah semakin banyak orang-orang atau pengendara yang lewat di jembatan ini karena mereka memilih lewat rute jalur Pali. Itu di depan jembatan terakhir yang kondisinya benar-benar sangat buruk dan banyak sekali bagian-bagian besi dari jembatan itu yang hilang. Dan biasanya banyak atau ada beberapa pekerja yang
bukan pekerja ya, tapi kayak orang saja yang berjaga di sini untuk mengarahkan pada saat ada kendaraan yang lewat. Dan biasanya mereka juga kayak ada iuran sukarela gitu dari pengendara. Nah, ini dia kondisi jembatannya benar-benar sangat rusak parah ya. Semoga kedepannya pemerintah lebih perhatian karena jalur ini semakin banyak yang melintas ya teman-teman. Dan ada juga beberapa pendapat dari teman-teman yang lain. Kalau teman-teman perhatikan di jembatan pertama yang ada jembatan daruratnya, itu banyak bagian besi-besi jembatan lama. Mereka berpendapat bagaimana kalau besi-besi dari jembatan yang sedang diperbaiki itu yang tidak terpakai, besi-besinya itu dijadikan untuk pengganti reparasi jembatan besi yang ini yang besinya banyak yang hilang. Mudah-mudahan bisa jadi solusi sementara ya sebelum ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah. Dan ini kita sampai di simpang Menara 33. Di sini kita belok kiri dan juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arah yang mengarahkan ke arah Kabupaten Pali ya teman-teman, karena di titik ini dulu sebelum ada penunjuk arah itu lumayan banyak pengendara yang malah memilih jalur lurus, padahal itu jalur yang salah ya. Yang benar itu kita belok kiri, kemudian lanjut lurus, dan di sini kita ada penunjuk arah lagi untuk ke Kabupaten Pali, kita belok kanan ya teman-teman. Nah, dari sini kita sudah mulai memasuki wilayah kawasan Jalan Locing PT MHP ya. Jalur ini cukup terkenal karena sudah dicor baru ya, karena dulunya jalur ini terkenal dengan jalur tanah berbatu dan tidak dikhususkan untuk jalur umum ya. Cuman semenjak dibuka dan diresmikan oleh Gubernur Bapak Herman Deru dan juga jalannya sudah dicor, jalur ini semakin dikenal oleh pengendara dan semakin populer buat pengendara yang mau melakukan perjalanan dari Palembang ke Lubuk Linggau ataupun sebaliknya dari Lubuk Linggau ke Kota Palembang. Dan seperti yang aku bilang di awal video, pada saat berangkat itu kondisi cuaca sedikit mendung dan di dalam perjalanan ini turun hujan dan gerimis ya teman-teman. Bisa lihat kondisinya, mungkin di video itu kurang bagus hasilnya karena kita dalam perjalanan turun hujan ya teman-teman. Dan kalau turun hujan seperti ini sudah tidak khawatir lagi kalau lewat jalur ini karena bukan jalan tanah ya. Tapi kalau dulu kalau hujan itu benar-benar akan menyulitkan karena rutenya jalan tanah berbatu. Tapi saat ini rutenya sudah dicor, jadi sangat aman walaupun kita lewat pada saat turun hujan. Dikarenakan saat ini jalur ini juga sudah cukup banyak diketahui oleh pengguna jalan, jadi pada saat melintas di sini kita juga akan sering berpapasan ataupun beriringan dengan mobil-mobil kendaraan lain selain dari mobil kendaraan pekerja yang ada di PT MHP ini ya teman-teman. Selain pemandangan hutan-hutan milik perkebunan PT MHP, di sepanjang jalur rute ini juga terdapat himbauan kalau kita tidak boleh menimbulkan titik api di kawasan ini ya, karena ini merupakan hutan perkebunan jadi sangat riskan terbakar. Jadi kita sangat dilarang untuk membuat titik-titik api di jalur ini, kayak membuang puntung rokok sembarangan ataupun melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran hutan di jalur ini. Pada saat melintas di dalam jalur jalan perkebunan PT MHP ini juga untuk provider sinyal HP itu sedikit berkurang ya teman-teman, kecuali mungkin yang cukup kuat hanya Telkomsel. Selain Telkomsel mungkin sinyalnya akan hilang. Jadi kalau membuka Maps mungkin agak kesulitan kalau pada saat di dalam jalur ini. Tapi jangan khawatir karena selama di jalur ini untuk persimpangan jalan yang menuju ke Kabupaten Pali itu sudah ada penunjuk arahnya ya teman-teman. Cuaca pada saat perjalanan masih diiringi mendung ya teman-teman, mungkin bisa lihat di video itu awannya sedikit gelap dan kemungkinan nanti di depan itu akan hujan.
Nah, di depan ini kita udah hampir sampai di wilayah Simpang Madu ya, teman-teman. Seperti yang aku bilang, pada saat di Maps itu kita ambil jalur yang belok kiri karena ini ada yang jalur lurus. Kemudian pas belok kiri juga ada jalur satu lagi. Nah, kita ambil jalur yang dicor ya, teman-teman, karena ini jalan yang rute terbaik di Jalan Pali yang dicor ya, karena nah di sebelah kanan ini ada juga jalur tapi itu tidak dicor. Jalur yang tidak dicor itu juga bisa tembus ke Kabupaten Pali tapi jalannya jelek ya, tanah dan berbatu. Jadi kita tetap ambil rute jalan yang dicor saja. Dan seperti yang aku bilang tadi sebelumnya, karena rute ini sudah semakin dikenal pengguna jalan, di depan itu kita juga beriringan dengan beberapa mobil-mobil pengendara lain yang juga melintas di jalur ini ya. Dan di sepanjang kanan dan kiri juga kita masih disuguhi dengan pemandangan hutan-hutan milik perkebunan PT MHP. Sebagian juga jalur hutannya itu sudah ditebang, sebagian lagi jalur hutannya baru ditanam dan masih kecil yang di sebelah kiri ya, teman-teman. Dan seperti inilah kondisi jalannya, sangat-sangat bagus ya karena ini jalan cor baru. Selama melintas di jalur perkebunan PT MHP sudah dipastikan di sini tidak ada SPBU ya, teman-teman. Jadi pastikan kecukupan BBM kendaraan teman-teman dan juga tidak ada tempat-tempat pemberhentian kayak warung atau rest area. Jadi teman-teman jangan bertanya apakah di sini ada tempat pemberhentian. Tentu tidak ada ya, karena memang ini jalur hutan milik PT MHP. Jadi full semuanya, kondisinya hutan-hutan seperti ini. Dan masih banyak pertanyaan dari teman-teman apakah jalur ini aman atau tidak. Sejauh ini selama kami melintas mulai dari jalur jalannya belum dicor, masih jalan tanah, baik siang ataupun malam, sesuai berdasarkan pengalaman kami melintas aman saja ya teman-teman. Walaupun jalur di dalam perkebunan PT MHP ini bagus, jalannya mulus dan sudah dicor, kemudian tidak begitu ramai juga aktivitas atau volume kendaraan, tapi kita tetap harus memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan kecepatan kendaraan ya teman-teman. Berkendaralah dengan baik agar tetap selamat selama di perjalanan, dan juga pastikan kondisi kendaraan teman-teman dalam keadaan fit ya sebelum melakukan perjalanan, karena memang di area ini kan tidak ada bengkel atau tempat-tempat pemberhentian. Jadi pastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik, BBM juga mencukupi, dan juga identitas kendaraan juga tetap harus dilengkapi ya, walaupun ini tidak ada pos kepolisian yang berjaga. Nah, di depan ini kita sudah sampai di Simpang Semangus Talang Ubi. Kalau mau ke Kabupaten Pali tadi sudah ada rambu-rambu penunjuk arah, kita pilih jalur lurus ya, dan ini jalan terakhir dari jalan cornya. Setelah ini kita masuk ke jalan pedesaan yang kondisi jalannya sudah diaspal seperti ini. Meninggalkan jalan cor PT MHP, kita masuk ke jalan pedesaan dan kondisi jalannya itu diaspal dan aspalnya bagus ya teman-teman, tidak ada rusak dan berlubang. Kemudian kondisi jalan itu sebagian di kanan dan kiri kita melintasi beberapa pemukiman penduduk dan juga kayak hutan-hutan kecil dan kebun-kebun penduduk juga. Dan tipe jalannya sedikit berkelok ya teman-teman, jadi tetap berhati-hati. Jalannya juga tidak begitu lebar, jadi kalau berpapasan itu kita benar-benar harus berhati-hati. Dan pada saat melintas ini kondisi cuaca benar-benar dalam keadaan hujan seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman. Dari kita berangkat itu cuacanya udah mendung. Dan ini kita sampai di simpang Desa Benakat, kita belok ke arah kanan untuk menuju ke Kabupaten Pali, dan ada rambu-rambu penunjuk arahnya ya teman-teman. Jadi di setiap persimpangan jalan mulai dari arah Cecar tadi sampai menuju ke Kabupaten Pali, itu setiap belokan yang menuju ke arah Kabupaten Pali sudah dibuat penunjuk arahnya. Dari sini kita lanjut lurus aja, jalannya bagus ya teman-teman, cuman kita tetap harus berhati-hati karena di jalur ini lumayan banyak kendaraan angkutan berat kayak angkutan kayu gitu, truk-truk besar yang cukup sering melintas di jalur ini karena memang ada jalurnya untuk pengangkutan kayu itu lewat sini ya teman-teman.
Nanti di depan kita ketemu simpang lagi dan itu ada penunjuk arah. Untuk ke Kabupaten Pali kita lanjut lurus, dan seperti yang aku bilang tadi banyak kendaraan berat yang ada di jalur ini ya teman-teman. Di jalur ini juga jalannya tidak begitu lebar ya, di kanan dan kiri juga didominasi kayak hutan-hutan kecil, dan juga sebagian kita melintasi kayak desa-desa di jalur ini. Di kanan dan kiri juga ada beberapa rumah penduduk. Mulai dari sini tipe jalannya itu lurus ya teman-teman, tidak banyak jalan yang rusak ataupun berlubang, dan tidak banyak juga belokan atau kelokan jalan ya. Jadi tipe jalannya itu lurus, jalur jalannya bagus, nggak terlalu banyak rusak atau berlubang, rata-rata hampir jalan semuanya lurus dan mulus ya, walaupun ini jalan aspal lama. Dan juga sebagian kita juga lewat kayak hutan kecil seperti ini yang cukup berkelok sedikit, dan pada saat melintas di jalur ini jangan terlalu ngebut karena perhatikan kecepatan kendaraan. Pada saat di tikungan seperti ini kadang kita tidak melihat kendaraan yang berada di depan kita ya. Seperti yang aku bilang sebelumnya, jalan di sini tidak begitu lebar ya. Di kanan dan kiri juga didominasi dengan hutan-hutan kecil dan juga beberapa pemukiman penduduk. Dan ini kita hampir mendekati pusat kota Kabupaten Pali. Dan mendekati pusat kota Kabupaten Pali itu tipe jalannya mulai menyempit ya teman-teman. Di jalur ini jalannya semakin kecil, tidak lebar. Jadi pada saat berpapasan dengan kendaraan lain itu benar-benar harus berhati-hati karena rumah-rumah penduduk itu sedikit lebih dekat jalannya. Seperti yang teman-teman lihat di kanan dan kiri itu mepet sekali dengan rumah penduduk dan jalannya agak sempit, kemudian sedikit seperti kayak tanjakan, turunan seperti ini ya kondisinya. Dan rumah-rumah penduduk benar-benar dekat sekali dengan jalan ya, jadi tetap berhati-hati saat melintas, jangan terlalu ngebut, perhatikan kecepatan kendaraan kita waktu melintas di jalur ini. Seperti ini saat berpapasan dengan kendaraan lain kita harus sedikit berhenti karena mepet sekali dengan jalan. Dan ini juga ada kondisi jalan di sebelah kiri kita kayak ada longsor gitu karena memang pada saat ini sedang musim hujan ya. Jadi di jalur ini selain sempit kemudian dekat sekali dengan perumahan penduduk, dan ada beberapa tipe jalan yang di sisi kanan dan kiri kayak tebing-tebing seperti ini. Jadi benar-benar perhatikan kendaraan. Dan ini kita ketemu simpang 4, kita tetap pilih jalur lurus ya teman-teman karena kita mau lanjut ke pusat kota Kabupaten Pali. Dari sini kita ambil lurus saja, jangan belok. Kalau ada belokan kita tetap ambil jalur yang lurus. Mendekati pusat kota Kabupaten Pali, cuaca masih diiringi mendung ya teman-teman. Mungkin bisa lihat di video itu awannya masih gelap, dan sebentar lagi di depan kita udah hampir sampai di simpang 5 Pendopo Pali. Dan di sini juga sudah ada rambu-rambu penunjuk arahnya ya teman-teman. Nah ini dia rambu-rambu penunjuk arah. Kita sudah sampai di simpang 5 Pendopo Pali. Di jalur ini juga cukup ramai dan kita bisa menentukan pilihan mau ke arah mana ya. Kalau ke arah kiri yang ini, yang jalur 2 ini itu menuju ke arah Sekayu, tapi karena kita mau ke Palembang kita pilih jalur tengah kota yang ini ya. Saat ini Kabupaten Pali sudah semakin berkembang dan ramai ya teman-teman, apalagi semenjak jalur Pali yang jalan MHP itu sudah dibuka dan dicor, diresmikan oleh Bapak Gubernur Herman Deru. Jalur ini semakin dikenal oleh pengendara. Selain karena jaraknya lebih dekat dibandingkan lewat Sekayu ataupun Lahat, dengan jarak yang lebih dekat itu tentu mempercepat rute perjalanan para pengendara dan juga bisa menghemat biaya perjalanan kalau jarak tempuhnya bisa lebih cepat ya. Dan nanti di depan itu ada satu SPBU di pusat kota Kabupaten Pali. Kita sempat berhenti karena kita akan isi bahan bakar kendaraan kita jenis solar di sini tersedia ya. Jadi kayak Pertalite, solar dan Pertalite
Pertamax, Decklight juga tersedia. Dan biasanya tergantung jam juga ya teman-teman, kadang antri, kadang juga kayak tadi alhamdulillah kita tidak terlalu panjang antriannya. Dan memang kondisi bahan bakar kendaraan di SPBU itu seperti itulah ya teman-teman, terkadang kita harus antri dari jam-jam sebelumnya, dan terkadang juga sudah tersedia seperti tadi, kita nggak terlalu lama antrinya. Kemudian setelah mengisi bahan bakar kendaraan, kita lanjut lagi perjalanan. Ini lewat tadi di sebelah kanan ada lapangan golf Pertamina ya teman-teman. Dari sini kita lanjut lurus untuk sampai di Simpang Belimbing ya teman-teman, karena ini rute Simpang Belimbing itu rute yang disarankan oleh Google Maps ya. Kalau di video-video aku sebelumnya, aku lewat Tanah Abang Pali, kemudian lanjut Gunung Kemala, aku juga lewat Tanah Abang Pali, kemudian tembus ke Gelumbang. Dan kali ini kita lewat rute yang disarankan oleh Google Maps, itu lewat dari Pali menuju ke Simpang Belimbing, kemudian lanjut ke Prabu Mulih, baru nanti kita masuk tol. Dan dari sini kita pilih lurus aja. Untuk kondisi jalan di pusat kota Kabupaten Pali bagus ya teman-teman. Jadi mulai dari arah Simpang Semangu setelah jalan Cor MHP itu berakhir sampai ke pusat kota, ini jalur jalan di Pali itu bagus, tidak ada yang rusak ataupun berlubang. Apalagi ini jalan pusat kota, tentu jalannya bagus ya teman-teman. Tapi walaupun tipe jalur jalannya bagus seperti ini, kita tetap harus berhati-hati dalam berkendara ya teman-teman. Tetap perhatikan kecepatan kendaraan selama berjalan atau selama berkendara agar tetap selamat selama di perjalanan. Dan nanti di depan kita udah hampir sampai. Di sini merupakan simpang yang menuju ke Tanah Abang Pali ya. Kalau kita mau lewat Tanah Abang itu kita belok kiri. Di depan itu, nah ini dia setelah Masjid At-Taubah ada simpang 4. Kalau mau ke Tanah Abang Pali kita belok kiri dari sini, tapi karena kita mau ke Simpang Belimbing kita pilih jalur lanjut lurus ya, nggak belok ke arah kiri. Untuk kondisi jalan dari Pali ke arah Simpang Belimbing itu bagus ya teman-teman, bisa lihat di video, tipe jalannya itu lurus, aspalnya mulus juga, dan jalannya juga cukup lebar. Memang berbeda dengan jalur yang ke arah Tanah Abang kemudian lanjut tembus Gunung Kemala yang ada di video aku sebelumnya. Banyak juga teman-teman yang bertanya kenapa harus lewat Tanah Abang, kenapa nggak lewat Simpang Belimbing Pendopo. Sebenarnya hanya alternatif saja ya teman-teman, bisa memilih, bisa lewat Simpang Belimbing Pendopo ataupun bisa lewat jalur Tanah Abang Pali. Kedua-dua jalurnya bagus, cuman memang di jalur Tanah Abang Pali itu ada beberapa titik yang rusak. Kalau di Simpang Belimbing itu tidak ada yang rusak, jalurnya lurus seperti ini ya. Cuma memang karena ini jalur utama, tentu volume kendaraan di jalur ini lebih tinggi dibandingkan dengan kendaraan yang ada di jalur Tanah Abang Pali kemarin ya, yang ada di video aku sebelumnya. Karena ini jalur atau jalan lintas utama ke Kabupaten Pali, tentu kondisi kendaraan itu lebih ramai dibandingkan kondisi kendaraan yang lewat jalan Tanah Abang Pali yang tembus ke Gunung Kemala. Di kanan dan kiri jalur ini tentu didominasi dengan perumahan penduduk dan juga toko-toko penduduk di jalur ini ya. Dan di depan itu kita udah hampir sampai di batas antara Kabupaten Pali dengan Kabupaten Muara Enim. Teman-teman bisa lihat itu gapura perbatasannya, karena memang dulunya Kabupaten Pali masuk ke wilayah Kabupaten Muara Enim, tapi setelah dilakukan pemekaran wilayah, kini Kabupaten Pali berdiri sendiri. Dan tadi kita melintas di batas kabupaten antara Kabupaten Pali dan Kabupaten Muara Enim ya. Jadi saat ini kita sudah memasuki wilayah Kabupaten Muara Enim kembali. Untuk kondisi jalan masih sama ya teman-teman, masih bagus, jalan aspalnya lurus dan mulus juga. Dan di depan kita sebentar lagi akan melintasi jembatan Lematang. Ini dia jembatan Lematang yang akan kita lewati. Jadi saat ini kita berada di wilayah Kabupaten Muara Enim, dan di bawah itu merupakan Sungai Lematang mungkin ya, karena jembatannya jembatan Lematang. Boleh koreksi aku buat teman-teman yang tahu tentang wilayah ini. Kondisi cuaca masih sama ya teman-teman, kadang
hujannya berhenti, kadang mendung, dan ini sedikit mendung kayak mau hujan lagi. Dan di depan kita udah hampir sampai ke wilayah Simpang Belimbing ya, dan hujan kembali turun. Ini teman-teman bisa lihat kondisi jalannya basah, jadi memang turun hujan pada saat di perjalanan. Dan mendekati Simpang Belimbing itu biasanya volume kendaraan cukup tinggi, dan di sini juga ada penunjuk arah. Jadi kalau mau ke arah Palembang kita belok kiri, kalau belok kanan itu kita ke pusat kota Kabupaten Muara Enim ya. Nah, di sini biasanya volume kendaraan cukup tinggi karena nggak jauh dari sini ada jalur perlintasan rel kereta api, dan alhamdulillah pada saat kita melintas itu tidak ada rel kereta api yang ditutup atau tidak ada kereta api yang lewat, jadi kita bisa lewat langsung. Dan kondisi kendaraan tidak begitu ramai karena tidak ada penumpukan kendaraan pada saat tidak ada kereta api yang melintas ya. Kita lanjut lagi perjalanan, dan dari arah Simpang Belimbing ini menuju ke arah Kota Prabu Muli itu ada SPBU juga ya, nggak jauh dari Simpang Belimbing ini. Di sebelah kanan itu ada SPBU, dan kelihatannya juga ada BBM yang jenis solar dan Pertalite karena ada beberapa antrian juga, cuman nggak begitu ramai. Dan kondisi cuaca masih hujan gerimis seperti ini ya teman-teman, dan kita sempat berhenti sebentar di sini karena kita belum berhenti istirahat makan siang ya. Dan di jalur ini lumayan cukup banyak rest area, salah satunya ini yang kita lewati, dan kita akan berhenti di sini untuk beristirahat sebentar. Setelah istirahat makan siang, kita melanjutkan lagi perjalanan dari arah Simpang Belimbing tadi menuju ke Kota Prabu Mulia untuk kemudian lanjut ke perjalanan ke Kota Palembang. Dan ini kondisi jalan dari arah Simpang Belimbing menuju Kota Prabu Muli. Karena ini jalur jalan raya utama, tentu tipe jalannya bagus ya teman-teman, cukup lebar dan tidak terlalu banyak jalan yang rusak atau berlubang, walaupun memang ada beberapa titik jalan yang tidak mulus sekali, tapi secara keseluruhan jalur jalannya bagus ya. Dan tentu karena ini jalan raya utama, volume kendaraan jauh-jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jalan sebelumnya ya. Kalau teman-teman pernah nonton video aku sebelumnya yang lewat jalur Tanah Abang Pali kemudian tembus Gunung Kemala, itu tentu sangat berbeda dengan jalur Simpang Belimbing ini, karena di jalur Simpang Belimbing ini lebih ramai ya, karena memang jalan raya utama, volume kendaraan lebih tinggi, dan juga terdapat banyak kendaraan-kendaraan besar juga yang melintas di jalur ini ya, kayak truk dan puso, kemudian bis-bis besar juga lewat jalur ini. Walaupun tipe jalan raya utama ini sudah bagus dan mulus ya, kita tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan selama berkendara, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas selama berkendara, karena untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan juga selamat selama di perjalanan ya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan perjalanan dari Lubuk Linggau ke Kota Palembang ataupun sebaliknya dari Palembang ke Kota Lubuk Linggau dan memilih jalur Pali, pada saat teman-teman searching di Google Maps itu jalan atau jalur yang disarankan oleh Google Maps ialah jalan ini ya, jalan yang lewat Simpang Belimbing. Tidak ditampilkan jalan yang lewat Tanah Abang Pali atau lewat Gunung Kemala. Itu pada saat global kita searching Lubuk Linggau Palembang ataupun sebaliknya tidak tampil yang Tanah Abang Pali ataupun lewat Belumbang ataupun lewat Gunung Kemala ya, tapi yang ditampilkan itu lewat Simpang Belimbing. Dan ini kita tadi sampai di wilayah Simpang PTTel ya, tadi ada flyover yang di atas, kemudian kita lanjut lagi perjalanan dan kondisi jalannya bagus ya teman-teman, dari Simpang Belimbing kemudian ini tadi sampai di Simpang PTTel, kemudian nanti di depan kita menuju ke Simpang Niru ya. Tipe jalannya bagus, mulus, tidak ada jalan yang rusak atau berlubang dan cukup lebar, jalur kanan dan kirinya juga bagus ya.
Walaupun tidak ada pembatas di tengah-tengah jalan, tapi ini tipe jalan yang mulus dan bagus aspalnya, dan di kanan dan kiri juga didominasi dengan kayak hutan-hutan kecil seperti ini. Sebagian juga ada rumah-rumah penduduk juga. Dan ini kita di depan akan melintasi satu jembatan lagi. Aku kurang tahu nama jembatannya, nanti kalau aku tahu aku tulis di bawah, atau buat teman-teman yang tahu boleh komen ya. Dari sini kita lanjut lurus nanti untuk sampai di Simpang Niru ya. Di Simpang Niru itu juga ada kayak pasar. Jadi biasanya lumayan cukup ramai kendaraan dan padat pada saat menuju Simpang Niru. Nah, ini kita sempat antri sebentar karena volume kendaraan cukup tinggi di wilayah Simpang Niru ini karena ada pasarnya juga. Kemudian ada belokan ke arah stasiun kereta api Simpang Niru juga, jadi lumayan sering terjadi macet juga di titik ini, dan lumayan cukup banyak kendaraan-kendaraan berat yang melintas, jadi menambah kemacetan kadang di sini ya teman-teman. Jadi untuk kondisi jalan di arah sini bagus ya, jalan aspalnya mulus dan lurus, tapi memang volume kendaraan cukup tinggi, apalagi lumayan cukup banyak kendaraan-kendaraan berat seperti truk, Fuso lewat sini juga, ada bis-bis antar kota lewat jalur ini juga. Dan selama melintas di jalur ini tetap perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman. Kalaupun mau menyalip ataupun memotong kendaraan lain, pastikan dalam keadaan safe dan aman ya untuk melakukan perjalanan supaya tidak mengganggu pengendara lain dan juga kita nyaman selama berkendara. Dan tipe jalannya masih sama, cukup lebar ya, dan di kanan dan kiri juga masih didominasi kayak rumah-rumah penduduk. Cuman karena memang ini tipe jalan raya utama, jalur jalan ke arah rumah-rumah penduduk di kanan dan kiri itu cukup jauh, tidak mepet jalan sekali seperti jalan-jalan desa yang kecil. Dan ini kita sempat nyalip beberapa truk dan kendaraan besar karena kalau kita mengekor di belakang kendaraan besar itu cukup pelan ya, dan menghambat perjalanan karena kendaraan berat seperti ini dia nggak bisa ngebut jalannya pelan. Jadi biasanya mobil-mobil kecil kayak kita itu lebih sering menyalip kendaraan besar seperti ini. Dan kalau mau menyalip pastikan dalam keadaan aman ya teman-teman. Bisa lihat volume kendaraan di sini cukup ramai dan cukup padat, apalagi pada saat melakukan perjalanan ini kita di waktu menjelang akhir tahun, jadi tentu banyak pengendara yang melintas antar kota ataupun antar provinsi yang lewat jalur ini juga ya. Jadi selalu pastikan kalau teman-teman berkendara untuk mematuhi rambu-rambu peraturan lalu lintas, dan juga perhatikan kecepatan kendaraan teman-teman. Kalaupun mau menyalip atau memotong kendaraan lain, pastikan dalam keadaan aman ya, dan tidak mengganggu pengguna jalan yang lain. Karena dengan tipe jalan yang mulus dan lurus dan cukup landai, walaupun tidak terlalu banyak tanjakan atau turunan ataupun tikungan, itu memacu adrenalin kita untuk mengendarai kendaraan dengan kecepatan tinggi, karena memang sangat nyaman berkendara dengan jalan yang bagus seperti ini ya teman-teman. Jadi walaupun kita mau ngebut, tetap perhatikan kecepatan dan keselamatan selama berkendara ya, apalagi di jalur ini lumayan cukup tinggi volume kendaraan, baik kendaraan pribadi maupun kendaraan besar. Kalau teman-teman sudah nonton video aku sebelumnya yang lewat jalur Tanah Abang Pali tembus Jalan Gunung Kemala, itu tentu jauh berbeda dengan rute yang lewat Simpang Belimbing ini ya. Kalau lewat Simpang Belimbing ini jalan raya utama, tentu jalur jalannya lebih bagus, lebih lebar dan mulus. Tapi kalau lewat Tanah Abang Pali dan lewat Jalan Gunung Kemala, itu tipe jalannya lebih kecil karena memang bukan jalan raya utama, tapi bisa jadi sebagai salah satu alternatif pilihan kalau teman-teman tidak mau lewat jalan raya utama yang tinggi volume seperti ini. Dan ini di depan kita sudah memasuki batas kota Prabu Muli ya. Tadi ada gapura masuk ke wilayah kota Prabu Muli. Jadi ini kita sudah memasuki wilayah kota Prabu Muli. Dan tipe jalannya masih sama seperti jalan sebelumnya tadi.
jalannya aspal mulus, jalannya lebar dan landai, dan juga tidak ada jalan yang rusak ataupun berlubang ya. Dan di kanan dan kiri juga masih didominasi kayak hutan-hutan kecil, sebagian juga ada perumahan penduduk juga, dan volume kendaraan masih sama, masih tinggi, dan juga banyak kendaraan-kendaraan besar yang melintas ya. Kalau di jalan raya utama seperti ini, tentu kita harus benar-benar memperhatikan rambu-rambu lalu lintas dan juga kecepatan selama berkendara ya, karena volume kendaraan yang tinggi itu rawan kecelakaan, apalagi tipe jalan yang landai seperti ini. Biasanya kita terlena untuk ngebut di jalan, dan juga dulunya lumayan cukup banyak kendaraan batu bara yang melintas di jalur ini ya. Cuman saat ini sudah dialihkan. Kalau teman-teman ingat, di jalur lewat Tanah Abang Pali itu sudah ada jalur khusus untuk batu bara, jadi tidak lewat lagi jalur kota atau jalan raya utama yang menuju ke Kota Prabu Mulih ini ya. Kita lanjut lagi perjalanan, dan ini kita hampir sampai di Simpang Tugu Nanas ya, dan sudah ada rambu-rambu penunjuk arahnya juga. Kalau mau ke Kota Palembang lewat tol itu kita belok kanan, kita lewat jalur lingkar luar. Tapi kalau tidak lewat jalur lingkar luar, teman-teman bisa pilih lurus untuk ke arah pusat Kota Prabu Mulih. Dan di sini kita pilih lewat jalur lingkar luar karena lebih dekat dari sini untuk menuju ke gerbang tol Prabu Mulih ya teman-teman. Dan seperti inilah aku mau tunjukkan ke teman-teman kondisi di jalur atau jalan lingkar luar Kota Prabu Mulih. Secara keseluruhan jalannya baik ya teman-teman, cuman memang menurut aku jalan lingkar luar ini kurang nyaman dilewati karena jalannya itu tidak rata, sedikit bergelombang, dan jalan yang dicornya tuh banyak yang pecah. Walaupun tidak berlubang tapi tidak rata teman-teman, jadi pada saat melintas sedikit kurang nyaman menurut aku ya. Apalagi di sini lumayan cukup tinggi kendaraan yang melintas, dan memang jalur jalannya itu dicor ya. Sebenarnya kalau kita lihat dari kondisinya, jalur ini sebelah kanan dan kiri itu sudah dibangun ya awalnya, cuman mungkin karena kurang perawatan atau kurang perhatian yang serius dari pemerintah, jadi sebagian jalannya itu yang rusak malah tidak diperbaiki dan dibiarkan saja seperti ini. Jadi yang berfungsi itu hanya yang di bagian sebelah kanan ini ya, teman-teman bisa lihat di video. Dan memang jalur jalannya itu sudah dicor, tapi rata-rata jalan corannya tidak rata. Kemudian bagian yang ditambal dengan aspal itu tidak mulus teman-teman, sedikit bergelombang, dan memang lumayan cukup banyak jalan cornya yang retak ya kalau teman-teman perhatikan. Mungkin karena konstruksi jalan cornya kurang kokoh ya, dan di jalan lingkar luar ini kan memang dikhususkan untuk kendaraan-kendaraan dengan tonase tinggi kayak truk dan fuso, kan tidak boleh lewat jalur tengah kota dan dialihkan ke jalan lingkar luar seperti ini. Dan mungkin karena itulah, karena dilewati oleh kendaraan-kendaraan besar, jadi jalan cornya banyak yang retak ya, kayak pecah-pecah gitu. Walaupun memang tidak ada lubang, ada beberapa lubang di 1-2 titik, tapi tidak begitu banyak. Yang banyak itu jalan yang tidak rata, kayak ditambal dengan aspal, nggak rata aspalnya, kemudian banyak yang retak juga. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan atau perhatian pemerintah daerah setempat untuk lebih membangun jalan ini, karena semakin kesini, apalagi semenjak ada tol, tentu jalur ini akan semakin sering dilewati oleh kendaraan-kendaraan yang akan melintas dari luar Kota Prabu Mulih ataupun yang akan melintas ke Kota Prabu Mulih. Nah seperti ini ya, kalau teman-teman perhatikan banyak tambalan aspalnya dan itu tidak rata teman-teman, jadi pada saat kita berkendara itu kurang nyaman. Kalau teman-teman perhatikan pada saat aku melakukan perikotan video itu sedikit bergetar karena memang kondisi jalannya tidak mulus dan tidak rata, jadi pada saat melintas itu kayak kurang nyaman menurut aku ya teman-teman kalau lewat jalur lingkar luar ini.
Oke teman-teman, meninggalkan jalan lingkar Kota Prabu Muli, ini di depan kita udah hampir sampai di persimpangan. Kalau ke arah kiri itu kita ke pusat Kota Prabu Muli, kalau lurus itu kita lanjut ke jalan lingkar yang tembus ke dekat kantor wali kota Kota Prabu Muli. Dan karena kita mau ke gerbang tol Prabu Muli, kita belok ke arah kanan ya. Jadi ini kita masuk ke jalan lintas utama Prabu Mulih Batu Raja. Jadi kita belok kanan dan jalur ini memang menuju dari Kota Prabu Mulih menuju ke arah Batu Raja ya teman-teman, karena kita mau masuk ke gerbang tol Prabu Mulih itu kita lewat jalur ini. Dan kondisi jalannya cukup bagus mendekati gerbang tol Prabu Muli. Ini di sebelah kiri ada SPBU juga. Kalau teman-teman cari SPBU mendekati gerbang tol Prabu Muli, ada satu SPBU yang tersedia jenis solar dan pertalite ya. Dan biasanya kalau ada jenis solar dan pertalite yaitu BBM bersubsidi, biasanya cukup ada antrian di SPBU tersebut. Dan ini kondisi jalan menuju gerbang tol Prabu Muli bagus ya teman-teman. Kondisi jalannya lebar, mulus juga, dan tidak banyak jalan yang rusak ataupun berlubang, hampir tidak ada. Di depan kita sudah memasuki kawasan gerbang tol Prabu Muli, dan kalau kita mau ke arah Batu Raja itu kita lanjut lurus. Untuk masuk ke gerbang tol Prabu Muli kita belok ke kiri. Nah, ini dia kondisi terkini gerbang tol Prabu Muli. Ada beberapa teman-teman di sosial media yang mengatakan kalau tol Prabu Mulih itu sudah berbayar, kena tarif. Di sini aku mau informasikan kalau tol Prabu Mulih itu gratis mulai dari gerbang tol Prabu Mulih sampai ke gerbang tol Indralaya. Yang berbayar itu dari kota Indralaya atau dari gerbang tol Indralaya menuju gerbang tol Palembang. Dan tarifnya 20.500 untuk yang dari Indralaya ke Palembang. Cuman untuk yang Prabu Muli ke Indralaya sampai hari ini kami melintas itu masih 0 rupiah ya. Dan ini kita masuk ke gerbang tol Prabu Muli. Pada saat masuk itu kita tempel kartu dan kita bisa melihat kondisi saldo yang ada di kartu e-tol kita. Itu akan tampil di screen di sebelah kanan pada saat kita masuk di gerbang tol ya teman-teman. Nah, untuk tarif tolnya itu akan dipotong pada saat nanti kita berada di gerbang tol keluarnya ya. Misalnya mau keluar di Indralaya atau mau keluar di gerbang tol Palembang. Dan kalau teman-teman sudah melihat kondisi saldo teman-teman itu kurang, baiknya nanti pada saat di pintu keluar teman-teman jangan langsung masuk ke dalam pintu tolnya, tapi melipir dulu untuk isi ulang saldo, karena banyak banget pengendara yang nggak ngerti, udah tahu saldonya nggak cukup itu tetap masuk ke pintu tol dan melakukan transaksi isi saldonya di dalam pintu tol, padahal itu bukan aturan yang sebenarnya ya, karena akan menghambat kendaraan yang berada di belakangnya. Dan ini kita masuk ke jalur tol Palembang Indralaya Prabu Muli, dan di penunjuk arah itu juga ada keterangan kalau tolnya akan menuju ke Lubuk Linggau dan Bengkulu. Nah, untuk progres tol dari Prabu Muli, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, Lubuk Linggau, dan nanti lanjut ke Bengkulu, itu sampai saat ini belum ada progres apapun ya. Buat teman-teman yang cari info itu belum ada. Jadi saat ini belum ada keterangan lebih lanjut apakah jalur tol itu sudah sejauh mana perkembangannya. Saat ini aku belum ada info atau data apapun, cuman yang beroperasi itu baru sampai Kota Prabu Muli seperti saat di video ini ya. Dan ini kita sampai di kilometer 79, ternyata hujannya turun lagi. Mungkin teman-teman bisa lihat itu mendung dan gelap dan hujannya mulai turun, dan pada saat kita melintas itu ada pelangi kalau teman-teman bisa lihat di video ya. Dan pada saat hujan seperti ini usahakan jangan terlalu tinggi kecepatan yang digunakan di dalam jalur tol ya, karena mungkin pada saat hujan tentu jalan walaupun bukan di jalan tol itu akan lebih licin dibandingkan pada saat jalan dalam keadaan kering ya. Jadi pastikan mengurangi kecepatan kendaraan.
Kemudian kita lanjut lagi ini di kilometer 61, hujannya mulai reda, cuman memang kondisi cuaca itu masih sedikit mendung dan gelap kalau teman-teman bisa lihat di video ya. Jadi selama perjalanan ini mulai dari Lubuk Linggau sampai ke gerbang tol Prabu Mulih ini, cuaca memang berselang-seling dari hujan, kemudian kering, hujan lagi dan kering lagi seperti ini ya. Di jalur tol Prabu Mulih Indralaya Palembang ini masih belum ada SPBU yang tersedia ya. Jadi kalau mau lewat rute jalan tol pastikan kondisi kendaraan teman-teman dalam keadaan BBM yang mencukupi, karena memang belum ada SPBU di jalur ini. Dan untuk rest area itu sudah tersedia di kilometer 56 ya. Rest areanya juga ada di sebelah jalur kiri dan juga ada di sebelah jalur kanan. Selama melintas di jalur tol, tentu kita juga tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan dan juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalur tol ya. Dan ini kita berada di kilometer sekitar 32 atau 33, dan di sepanjang kanan dan kiri di rute jalan tol ini ditanami atau ada perkebunan tebu gitu ya. Jadi di kanan dan kiri sejauh mata memandang itu terdapat perkebunan tebu, dan ini cantik sekali menurut aku. Jadi kayak penyegaran mata selama di perjalanan ya, untuk melihat pemandangan seperti ini. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau pada saat melintas di jalur tol tetap harus memperhatikan kecepatan kendaraan dan juga selalu mematuhi rambu-rambu peraturan yang ada di jalur tol ya, karena di sepanjang jalan tol itu biasanya selalu ada rambu-rambu peringatan, rambu-rambu penunjuk arah, rute atau jalur mana. Kayak misalnya kalau mau mendahului itu kita ambil jalur kanan, tapi kalau untuk tetap stay di jalur itu pilih yang di jalur kiri. Jadi benar-benar perhatikan perjalanan di jalur tol ini ya, walaupun memang ini jalan bebas hambatan dan gak tinggi volume kendaraan, tapi kita tetap harus berhati-hati, utamakan keselamatan selama berkendara. Dan sekali lagi, untuk tarif tolnya itu masih gratis, dan gratis itu dihitung mulai dari gerbang tol Prabu Muli sampai gerbang tol Indralaya itu tarifnya Rp0, dan dari Indralaya ke kota Palembang atau dari gerbang tol Indralaya ke gerbang tol Palembang itu dikenakan tarif Rp20.500, karena memang jalur tol Palembang Indralaya itu sudah lebih lama beroperasi dibandingkan jalan tol Indralaya Prabu Mulih. Jadi masih banyak sekali teman-teman yang kadang infonya kurang jelas, gratisnya itu dari mana ke mana, kemudian kenapa dikenakan tarif. Tapi untuk saat ini masih belum dikenakan tarif ya, untuk dari Prabu Mulih ke Indralaya, dan kita belum tahu untuk tarif normalnya nanti akan berlaku kapan. Cuman untuk sampai saat ini tarifnya masih Rp0 yang dari Prabu Muli sampai gerbang tol Indralaya. Dan ada juga beberapa teman-teman yang masih bingung apakah gerbang tol Palembang Indralaya Prabu Muli itu terhubung dengan tol Palembang Lampung. Sekali lagi aku mau kasih info kalau tol Prabu Muli Indralaya Palembang itu tidak bersambung atau belum tersambung, belum terhubung dengan gerbang tol Palembang Lampung ya. Jadi kalau mau ke tol Lampung itu teman-teman bisa keluar, kalau pada saat dari gerbang tol Prabu Mulih ini keluar di gerbang tol Indralaya, kemudian lewat kota menuju ke Kayu Agung, baru nanti masuk ke tol Kayu Agung Lampung. Atau kalau mau sampai Palembang dari gerbang tol Prabu Mulih menuju gerbang tol Palembang, keluar dari kota Palembang itu menuju ke gerbang tol Keramasan untuk masuk ke jalur tol Palembang Lampung. Jadi jalurnya berbeda ya teman-teman, dan ini di depan sudah ada rambu-rambu penunjuk arah. Kalau mau ke arah gerbang tol Indralaya itu kita ambil jalur kiri untuk keluar ke gerbang tol Indralaya, dan kalau mau lanjut ke kota Palembang itu kita pilih lurus untuk keluar di gerbang tol Palembang. Nah, kalau teman-teman keluarnya di gerbang tol Indralaya itu dipastikan teman-teman tidak akan dikenakan tarif tol karena masih gratis ya yang dari Prabu Muli ke Indralaya, dan di atas itu flyover keluaran ke gerbang tol Indralaya,
dan kita lanjut lurus karena kita mau ke gerbang tol Palembang ya. Semoga dari penjelasan video ini teman-teman bisa tahu informasi kalau tarif tol dari Prabu Muli ke Indralaya itu gratis Rp0, dan yang dikenakan tarif itu kalau kita keluar di gerbang tol Palembang maka dikenakan tarif Rp20.500 yang dari gerbang tol Indralaya sampai ke gerbang tol Palembang, karena jalan tol Palembang Indralaya itu sudah jauh lebih lama beroperasi dibandingkan dengan jalur tol Indralaya Prabu Muli. Dan ini sebentar lagi kita akan mendekati gerbang tol Palembang, tapi sebelum sampai di gerbang tol Palembang nanti kita akan melintasi salah satu flyover di atas kita yang menunjukkan jalan tol Palembang Lampung ya. Nanti aku tunjukin ke teman-teman. Jadi jalurnya itu berbeda dengan jalan tol Prabu Muli Palembang. Nah, itu dia di atas, mungkin teman-teman udah bisa lihat ada flyover ya di atas, dan itu merupakan jalur jalan tol Palembang Lampung ya. Ini dia lokasinya, jadi berbeda pintu masuknya dan pintu keluarannya itu berbeda ya, belum ada sambungan yang menghubungkan antara jalan tol Palembang Prabu Muli dengan jalan tol Palembang Lampung. Saat mendekati pintu tol keluarnya di gerbang tol Palembang, pastikan teman-teman sudah mengetahui saldo teman-teman cukup atau tidak, karena pada saat kita masuk tadi kita sudah bisa lihat di screen pada saat di awal masuk gerbang tol Prabu Muli tadi ya. Andaikan saldo teman-teman tidak cukup, jangan langsung masuk ke dalam antrian, tapi kita melipir dulu ke sebelah kiri untuk mengisi saldo atau untuk membeli saldo ya. Sebagai contoh, ini ada mobil di depan kami, beliau mungkin sudah tahu saldonya tidak cukup, jadi dia tetap antri masuk ke dalam jalur atau ke dalam pintu masuk tol ini, dan pada saat dia menempelkan kartu tentu tidak bisa terbuka pintunya karena saldonya kurang, dan beliau melakukan transaksi di dalam pintu masuk ini, dan ini sangat tidak disarankan ya, karena ini bukan aturan yang sebenarnya. Kalau kita sudah tahu saldo kita kurang, jangan langsung masuk ke pintu ini karena akan menghambat pengendara yang ada di belakang. Seperti kami pada saat kami akan melintas di sini, kami menunggu cukup lama. Cuman ini aku percepat aja ya teman-teman. Sebenarnya kalau video asli ini cukup lama, kami menunggu beliau bertransaksi, mengisi sampai ada petugas yang datang, mengisi saldo dulu, dan itu sangat-sangat menghambat pengendara di belakangnya. Seperti kami ya teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman mau keluar itu, kalau saldonya tidak cukup jangan langsung masuk, tapi melipir dulu untuk melakukan transaksi pengisian saldo kartu e-tolnya. Oke teman-teman, itu tadi video perjalanan kita dari kota Lubuk Linggau menuju kota Palembang lewat jalur Pali yang disarankan oleh Google Maps untuk lewat Simpang Belimbing ya. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman yang menonton. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah klik dan nonton video ini. Like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa untuk dukung aku dengan cara subscribe, dan juga sampai jumpa lagi di video-video perjalanan aku berikutnya.